Baik, perkenalkan nama saya Firdaus Ibrahim. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang forward and backward chaining di dalam AI atau Artificial Intelligence. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, jadi di dalam Decision Support System yaitu menggunakan dua pendekatan utama dalam penelaran berbasis aturan. Yang pertama ada forward chaining dan yang kedua ada backward chaining. Keduanya digunakan oleh inference engine untuk menarik kesimpulan dari data yang ada. Forward digunakan untuk mencari hasil dari fakta, sedangkan backward untuk membuktikan suatu tujuan. Kita lanjut. Nah, apa sih itu inference engine? Nah, inference engine bekerja dengan cara mencocokkan fakta dengan aturan atau match-fire process. Knowledge base berisi aturan if-then. Nah, sedangkan database berisi fakta yang diketahui. Kemudian, mesin akan mencari aturan yang cocok dengan fakta untuk menghasilkan kesimpulan baru. Kita masuk ke yang pertama, yaitu forward chaining. Forward chaining atau disebut juga data driven reasoning. Proses dimulai dari fakta yang diketahui, lalu menggunakan aturan untuk menarik kesimpulan baru. Digunakan ketika sistem memiliki banyak data awal dan ingin mencari hasil akhir. Nah, di sini ada contoh forward chaining. Pertama, jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, berarti pasien mengalami strep throat. Yang kedua, jika suhu tubuh lebih dari 1000 derajat Fahrenheit, yang berarti pasien demam. Kemudian yang ketiga, jika pasien sakit lebih dari sebulan dan demam, berarti pasien dicurigai infeksi bakteri. Nah, dari fakta pasien demam, sistem menyimpulkan ada infeksi bakteri, lalu akhirnya pasien mengalami strep throat. Nah, jadi di sini ada siklus forward chaining. Siklus pertama dari fakta, yaitu pasien demam. Siklus kedua, sistem menyimpulkan bahwa pasien terkena infeksi bakteri. Kemudian siklus ketiga adalah sebuah hasil akhir, di mana pasien mengalami strep throat. Nah, proses ini berjalan maju dari fakta menuju kesimpulan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke backward chaining atau goal driven. Nah, dimulai dari tujuan yang ingin dibuktikan, lalu bekerja mundur untuk mencari fakta pendukung. Sistem bertanya, apakah kondisi ini benar? Sampai kesimpulan terbukti atau ditolak. Contoh backward chaining, yaitu tujuan atau goal. Pasien mengalami strep throat. Sistem memeriksa, apakah pasien mempunyai infeksi bakteri? Kemudian yang kedua, apakah pasien sakit tenggorokan? Dan yang ketiga, apakah ada demam atau gejala pendukung lainnya? Jika semua syarat terpenuhi, berarti kesimpulannya itu benar. Nah, kelebihan dan kekurangan forward chaining dan backward chaining. Di sini kita mulai dengan yang pertama, yaitu forward chaining. Nah, kelebihan forward chaining sendiri yaitu baik digunakan ketika data awal sudah banyak. Kemudian cocok untuk sistem yang butuh pemantauan terus-menerus. Kekurangannya yaitu sulit menentukan data mana yang paling penting, serta bisa menanyakan hal-hal yang tidak relevan. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan backward chaining. Yang pertama, kelebihannya yaitu fokus pada tujuan yang jelas. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan lebih relevan. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu cocok untuk diagnosis medis atau troubleshooting. Nah, kekurangannya sendiri bisa tetap mengikuti jalur yang salah jika tidak segera disadari. Kemudian kurang efisien jika data pendukung itu sedikit.
Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pencarian. Nah, untuk memperkuat kedua metode sebelumnya, digunakan teknik pencarian yaitu search technique seperti yang pertama ada depth first search, yang kedua ada breadth first search, dan yang terakhir ada base first search. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu depth first search, yaitu menelusuri data secara vertikal mendalam dari simpul pertama ke bawah. Kelebihan bisa menemukan solusi yang detail dan mendalam. Kekurangan lambat pada masalah besar karena butuh waktu yang lama untuk menelusuri semua alurnya. Kemudian yang kedua ada breadth first search, yaitu menelusuri semua simpul pada satu level sebelum lanjut ke level berikutnya. Seperti ini, dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Atau biasa disebut ini seperti pengecekan per layer. Nah, kelebihannya semua kemungkinan di setiap tingkat diperiksa. Kekurangannya tidak efisien jika solusi berada di level paling dalam. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian teknik yang terakhir ada base first search atau yang paling cepat, di mana ini menggunakan pengetahuan atau heuristik untuk memperkirakan arah pencarian terbaik. Kemudian proses diarahkan ke solusi yang paling menjanjikan. Ini sama seperti sebuah memorizing dalam AI. Nah, kelebihannya mengurangi waktu pencarian dan beban komputasi. Kekurangannya hasil sangat tergantung pada kualitas heuristik atau ingatan. Nah, kesimpulannya, forward dan backward chaining adalah dua cara utama sistem cerdas dalam menarik kesimpulan. Forward chaining bekerja dari data menuju hasil, sedangkan backward chaining bekerja dari hasil menuju data. Keduanya didukung oleh teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan base first search untuk menemukan solusi terbaik secara efisien. Mungkin itu saja untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.